Salam jumpa teman-teman ataupun mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Kembali lagi dengan saya Ifta Firdausa pada mata kuliah Bisnis Proses Modeling. Di sini saya akan mengulas lagi terkait apa yang telah dipelajarin sebelumnya, yaitu tentang SOP atau pemetaan SOP. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi terkait SOP atau implementasi dari SOP itu bagaimana di lapangan, atau secara lapangan itu bagaimana sih kinerja, bagaimana sih kerja dari SOP ini, bagaimana sih pembuatan SOP ini. Nah, di sini nanti pada pertemuan ini saya akan menjelaskan bagaimana SOP ini dijalankan atau digunakan, ataupun bagaimana ini nanti diterapkan pada suatu perusahaan sehingga adanya SOP ini bisa menjadi standarisasi bagi perusahaan, dimana jika SOP ini udah berjalan dengan baik, itu akan diterapkan pada perusahaan dan menjadi standarisasi perusahaan dalam melakukan proses atau kegiatan tertentu yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, sebelumnya kan kita telah belajar nih tentang pemetaan SOP, di mana menentukan tindakan yang dibutuhkan dalam melengkapi kebutuhan SOP, di mana ini akan meliputi modifikasi dan membuat baru atau eliminasi. Nah, misal kebutuhan SOP itu ada SOP 1, 2, 3. Nah, ini akan menyesuaikan terkait apa sih kegiatan yang akan membutuhkan SOP ini. Nah, di sini diberikan contoh seperti SOP 1, 2, dan seterusnya. Dan kita harus menyesuaikan dulu terkait SOP yang telah dimiliki sebelumnya, atau sejak awal kali membuat proses tersebut apa sih yang dimiliki, sehingga perlu adanya mematchingkan antara yang kebutuhan sekarang dengan yang ada sebelumnya, sehingga nanti di situ akan adanya gap. Dalam penyesuaian itu akan ada gap, di mana akan muncul tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Yaitu modifikasi atau buat baru dan eliminasi. Di mana modifikasi itu misal dia akan tetap menggunakan SOP tersebut, tapi perlu adanya perbaikan-perbaikan. Kedua, buat baru berarti SOP yang lama ini akan diganti dengan yang baru. Sedangkan eliminasi ada beberapa yang digunakan, tapi ada beberapa SOP yang perlu dibuang. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait SOP pada suatu perusahaan. Nah, ini saya akan mengacu pada departemen, yaitu penerimaan uang penjualan secara tunai, di mana ini akan masuk ke bagian kasir atau bagian keuangan. Nah, di mana di sini pada nama SOP-nya yaitu misal penerimaan uang penjualan secara tunai. Nah, ini di mana departemen ada SOP pertama, itu terkait bagaimana sih penerimaan uang penjualan secara tunai, di mana ternyata proses bisnis sendiri juga memerlukan SOP-nya atau kebijakan ini, bagaimana prosedurnya nanti sehingga memberikan alurnya itu yang sesuai, yang baik. Nah, di sini juga akan dikerucutkan kita itu membuat flowchart ataupun SOP ini tujuannya apa sih? Dimana tujuan ini tuh memiliki prosedur ini bertujuan untuk memastikan proses penerimaan uang penjualan secara tunai yang dilakukan secara akurat, jujur, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini bisa kita highlight, dimana SOP ini dilakukan dengan tujuan apa sih? Jadi tujuan dari SOP ini yaitu kita harus melakukannya itu secara akurat, jujur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kemudian di mana flowchart ini tuh harus ada. Kenapa flowchart ini akan dibuat? Nah, balik lagi, flowchart ini itu akan adanya secara akurat, jujur, dan tertib ini. Kemudian dalam SOP itu ada kebijakan. Kebijakan apa sih yang akan kita lakukan nantinya dengan adanya SOP yang kemudian nanti akan menjadi standarisasi bagi suatu perusahaan ini, yaitu mereka ingin uang dicatat secara rapi dan akurat sehingga jumlahnya dapat dipertanggungjawabkan secara benar. Dimana teman-teman itu kan pernah melakukan suatu transaksi
di mana kalian beli, dan itu kan kita akan mendapatkan nota. Nah, dari nota itu kita itu secara nggak langsung dari perusahaan akan memberikan data, di mana data itu memberikan keberlanjutan dalam secara akurat, jujur, dan tertib nanti. Nah, di sini terkait flowchartnya nanti bagaimana? Kita harus tahu dulu nih prosedur apa sih yang akan diterapkan nanti. Di sini ada beberapa prosedur di mana tugas dari suatu kasir itu meliputi beberapa hal. Nah, ini contohnya di mana si staf kasir ini menerima pembayaran, di mana dia itu dari alur pertama kita bisa melihat nih, staf kasir menerima pembayaran dari pelanggan untuk pembelian barang. Nah, kemudian jika pelanggan membayar dengan kartu debit dan kartu kredit atau pembayaran digital, maka staf kasir menggunakan perangkat elektronik untuk memprosesnya dan memastikan akurasi data sesuai tujuan dari suatu perusahaan tadi, yaitu adanya SOP ini. Kembali lagi ke akurat, jujur, tertib. Di sini ada prosedur, yaitu memastikan akurasi data yang dimasukkan dalam perangkat tersebut. Kemudian di sini ada alur lagi terkait jika pelanggan membayar dengan uang cash, maka staf kasir melakukan perhitungan uang cash untuk memastikan jumlahnya. Jadi kadang kita bisa lihat dalam lapangan ketika kita akan melakukan pembayaran, pasti si kasir akan lagi-lagi memastikan apakah uang kita tuh udah sesuai atau belum. Kemudian dia akan menyimpannya di bagian penyimpanannya tersebut. Kemudian di sini ada staf kasir menyerahkan barang yang dibeli oleh pelanggan dan juga memberikan kwitansi. Di sini ada kwitansinya. Penjualan berisikan jumlah uang yang diterima dan jenis barang serta jumlahnya. Kemudian staf kasir menyimpan kopi kwitansi dalam melakukan pencatatan semua transaksi ke dalam sistem aplikasi. Nah, flowchart ini juga nantinya memberikan gambaran ketika kita akan mengimplementasikan flowchart ini dan ke aplikasi yang kita ataupun sistem yang akan kita terapkan nantinya. Seperti saat sebelumnya kita telah membahas bagaimana KRS itu dari manual sekarang bisa otomatis menjadi lewat website ataupun lewat online. Nah, itu tuh sebelumnya juga ada secara manualnya dulu. Kemudian di sini juga ada setiap sore setelah selesai semua transaksi, staf kasir melakukan perhitungan. Jadi semua yang udah ada sebelumnya nih, dari uang yang udah ada nih, kemudian dia harus merekapnya lagi keseluruhan uangnya itu, baik yang berupa fisik maupun yang berupa kartu. Jadi dia harus make sure apakah itu yang diterima sudah sinkron atau belum. Kemudian di sini kan tadi ada kata terkait kwitansi. Berarti form apa ya atau dokumen apa sih yang akan dibutuhkan nanti? Nah, di sini ada form kwitansi penjualan. Nah, kemudian kita kan udah menganalisis nih dari alurnya, dari tujuannya, panduannya. Nah, di sini kemudian akan turun menjadi flowchart tersebut. Nah, di mana ini secara gambaran flowchart atau alurnya digambarkan sesuai seperti ini, di mana ini ada notasi berbentuk ini, artinya mulai, dan ini dapat dideskripsikan menjadi kegiatan mulai. Kemudian langkah selanjutnya seperti alur yang ada di atas, yaitu kasir menerima pembayaran dari pelanggan. Kemudian jika pelanggan membayar dengan uang digital atau kredit dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada kasir lalu menginput data transaksi ke sistem dan memberikan kwitansi. Nah, di sini juga ada apa sih dokumen yang diperlukan di sini, makanya kita sisipkan, yaitu form kwitansi penjualan, di mana bentuk akan seperti ini. Dan di sini ada kegiatan lagi di mana tiap sore itu akan mengecek ulang atau pengecekan data itu udah sesuai belum sih dengan sistem, antara yang real dengan sistem tuh udah sesuai apa belum sih. Makanya kadang tuh kita kalau misalnya beli di tempat makan, kita nggak dikasih nota, ada tulisan tuh maka kita dapat gratis. Nah, itu karena apabila si
kasirnya itu lupa, belum mencatatkan ke sistem, maka sama aja uang itu akan tidak tercatat dan akhirnya si konsumen diberikan gratis. Dan kemudian terakhir yaitu selesai. Nah, notasinya sama dengan saat melakukan mulainya ini. Oke, mungkin terkait SOP atau lanjutan SOP hari ini saya cukupkan. Semoga kita bisa berjumpa di waktu yang akan datang. Saya Ifta dan terima kasih.